Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Taehyun dalam mengikuti player trial. Nah, apa yang akan terjadi di player trial nanti dan apa yang akan dilakukan oleh Taehyun di player trial tersebut? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Chapter dimulai dengan dipanggilnya Taehyun oleh panitia acara player trial karena ujiannya akan dimulai dalam 1 menit. Dan Taehyun hampir telat karena wawancara mendadak yang telah ia lakukan. Taehyun pun masuk ke ruangan ujian dilaksanakan. Di sana sangat banyak sekali orang yang mengikuti player trial ini. Tanpa disadari, ternyata di sebelah Taehyun ada Ayong yang merasa kaget dengan perubahan fisik Taehyun setelah 1 bulan tidak bertemu. Kemudian, pada saat Ayong ingin menanyakan tentang Jeongjae, panitia pun langsung muncul memberikan sambutan sehingga pertanyaan Ayong harus terpotong. Panitia langsung menjelaskan aturan pada ujian pertamanya. Pada ujian pertama ini, setiap orang diberikan kartu dengan nomor yang berbeda dan setiap orang harus mengumpulkan setidaknya 5 kartu termasuk milik sendiri. Yang berarti, jika seseorang memiliki kartu kurang dari 5, maka akan dinyatakan gugur. Ujian pertama pun langsung dimulai di mana mereka diberikan batas waktu hanya 1 jam untuk merebut kartu dari orang lain. Segala cara diperbolehkan untuk merebut kartu dari orang lain kecuali pembunuhan. Selain itu, ruangan yang mereka masuki juga berubah-ubah sehingga sedikit mempersulit pergerakan. Semua orang langsung mengincar Ayong yang merupakan rank S. Namun sayangnya dengan jumlah yang banyak pun tidak membuat Ayong jadi mudah untuk dikalahkan. Malah mereka yang langsung kalah seketika oleh Ayong. Sementara itu, rank S lain yang berasal dari Busan yang bernama Shin Yunbok pun sama dengan Ayong, dapat dengan mudah mengalahkan banyak orang yang menyerangnya sekaligus. Tidak ada satupun serangan atau cara yang efektif mempan terhadap mereka. Para panitia sangat mengagumi mereka berdua dan berpikir siapa kira-kira yang lebih unggul di antara mereka berdua. Sementara itu, ada satu panitia sangat menantikan performa Taehyun seperti apa karena dia sudah tahu seberapa besar kekuatan Taehyun. Panitia itu pun merasa kecewa dengan apa yang sedang dilakukan Taehyun karena hanya bertarung dengan rank A yang memiliki kekuatan Iron Skin. Setelah melihat Taehyun, panitia ini pun langsung meragukan penilaiannya dan bertanya-tanya apakah dia terlalu meninggikan kemampuan Taehyun. Tapi dia langsung berpikir kalau Taehyun memang sengaja melakukan hal tersebut karena dia belum pernah sekalipun menghindari serangan musuh. Taehyun sangat berusaha keras melawan orang yang memiliki skill Iron Skin dengan skill Stun Skin yang dimana pastinya skill Taehyun lebih lemah secara teori. Ternyata Taehyun melakukan hal tersebut itu hanya untuk latihan demi meningkatkan statnya karena Segel Predation masih tetap utuh. Meskipun Taehyun sudah berlatih selama 1 bulan. Satu-satunya cara Taehyun untuk meningkatkan statnya itu yaitu dengan menstimulasi tubuh sampai mencapai kapasitas maksimalnya seperti yang sedang Taehyun lakukan sekarang. Tapi tanpa disadari, Taehyun malah menang melawan orang tersebut yang seharusnya tidak akan kalah dengan skill Taehyun yang lebih lemah. Taehyun pun berhasil mendapatkan 1 kartu dan panitia yang menontonnya pun tertawa terbahak-bahak karena tindakan Taehyun yang tidak normal tersebut. Setelah itu, panitia ini berpikir kalau Taehyun akan menyimpan stamina sambil mengumpulkan kartu dari pemain yang lemah. Tapi sayangnya pikiran itu langsung dipatahkan oleh tindakan Taehyun selanjutnya, yang dimana dia langsung mendekati player S rank Shin Yunbok yang sudah mengalahkan banyak orang. Yunbok pun langsung bertanya kepada Taehyun, "Siapa kau?" Namun Taehyun mengabaikan pertanyaan tersebut dan malah menghitung kartu yang dimiliki Yunbok. Yunbok pun langsung menyerang Taehyun dan Taehyun berhasil menghindari serangannya itu. Taehyun juga mencoba menyerang Yunbok dengan stun skinnya, namun hal tersebut tidak berhasil di hadapan petir Yunbok. Padahal serangan Taehyun sudah sangat cepat sampai Yunbok tidak melihat serangan tersebut. Yunbok adalah lawan yang sulit untuk dihadapi oleh Taehyun karena tubuhnya diselimuti oleh petir yang kuat yang mampu menghalang semua serangan. Tidak hanya itu, dia juga mampu bertarung dari jarak dekat maupun jauh dengan kekuatan yang menjalar. Taehyun pun berpikir bagaimana caranya mengalahkan Yunbok. Namun pada saat Taehyun sedang berpikir, Yunbok langsung datang untuk menyerang Taehyun. Semua serangan Yunbok berhasil dihindari oleh Taehyun sampai 1 serangan Yunbok dapat mengenai Taehyun. Taehyun menahan serangannya itu dan mencoba menyerang balik. Namun sayangnya, serangan balik pun tidak mempan terhadap Yunbok. Yunbok pun mengeluarkan serangan yang cukup besar dan Taehyun masih mampu untuk menahannya. Yunbok tak mengira kalau ada 1 orang lagi yang dapat menghiburnya selain Ayong, karena orang-orang biasanya akan sibuk melarikan diri ketika berhadapan dengannya.
Yunbok pun kegirangan dengan adanya Taehyun sampai-sampai Taehyun dianggap mainan yang menyenangkan. Kemudian Yunbok pun langsung terkena serangan jarak jauh Taehyun tepat di dahinya. Yunbok tidak mengira akan ada serangan semacam itu, dan Yunbok juga tidak sempat untuk menghalau serangan tersebut karena dia berpikir tidak ada serangan Taehyun yang akan mempan terhadapnya. Yunbok pun langsung diserang secara bertubi-tubi oleh Taehyun. Stone Skin memang tidak bisa menembus petir Yunbok, tapi di arena player trial ini berbeda karena bahannya mampu menahan kekuatan player tidak seperti Stone Skin. Maka wujudnya tidak akan hilang meskipun hancur. Jadi Taehyun memanfaatkan puing-puing dari pecahan arena sebagai senjata untuk menyerang Yunbok. Yunbok pun langsung dihajar dengan serangan pamungkas yang langsung menyatakan kalau pertempuran tersebut dimenangkan oleh Taehyun. Para panitia tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi karena player rank S bisa kalah dari player rank C. Taehyun pun langsung mengambil kartu secukupnya agar dia bisa lolos dan berniat menunggu sampai ujiannya selesai. Namun tidak semudah itu, Ayong pun langsung datang menyerang Taehyun. Ayong juga langsung mengisolasi tempat di sekitarnya agar Taehyun tidak bisa kabur. Di sini Ayong terlihat sangat marah karena Taehyun pasti mengalahkan Jungjae dengan cara yang sama. Ayong langsung mengeluarkan skill area yang membuat Taehyun tidak bisa bersembunyi dan Taehyun pun terkena tendangan Ayong dengan cukup telak. Ayong sangat mempercayai Taehyun waktu di gym. Ayong kira Taehyun itu orang yang berbeda yang tidak akan bersikap gegabah demi keuntungan semata. Tapi setelah melihat Taehyun bertarung, Ayong jadi yakin kalau sebelumnya itu adalah perbuatan Taehyun. Taehyun diserang habis-habisan oleh Ayong sampai Ayong menyuruh Taehyun untuk mengundurkan diri dari flyer trial karena merasa Taehyun tidak pantas menjadi seorang flyer. Taehyun yang sedang terkapar pun langsung bangun mendengar ucapan Ayong barusan dan berkata, "Memangnya kau siapa memutuskan hal tersebut?" Taehyun berkata kalau Ayong tidak bisa menghentikan kekejaman Jungjae, jadi percuma saja berbicara mengenai tanggung jawab ataupun kualifikasi. Pada akhirnya, yang Ayong inginkan hanyalah mengalahkan Taehyun dengan menggunakan ujian tersebut sebagai alasan. Mendengar Taehyun berkata demikian, Ayong jadi semakin marah dan langsung mengeluarkan sebuah palu yang sangat besar yang terbuat dari es. Ayong berniat untuk mengakhiri pertempuran mereka secepatnya. Sementara itu, Taehyun masih berpikir harus bagaimana untuk mengalahkan Ayong. Taehyun pun menemukan satu cara untuk mengalahkan Ayong dan mereka pun maju dan saling menyerang. Akibat benturan dari serangan mereka membuat barir yang mengisolasi pertarungan mereka pun hancur sampai panitia tidak bisa melihat apa yang telah terjadi. Setelah panitia bisa melihat apa yang terjadi, mereka langsung kaget dan bingung atas apa yang telah mereka lihat. Ternyata Taehyun menerjang Ayong dan menciumnya sampai terjatuh. Dan yang sebenarnya dilakukan Taehyun itu bukan hanya sekedar kecupan saja, tapi dia menggunakan skill paralisis untuk membuat Ayong tidak bisa bergerak. Skill tersebut lebih efektif jika dikeluarkan dalam jarak dekat, jadi Taehyun menggunakan skill itu ke dalam darahnya yang diberikan langsung ke dalam mulut Ayong melalui kecupan. Tindakan Taehyun tersebut merupakan sebuah taruhan karena player rank S seperti Ayong pasti mempunyai resistensi seperti monster. Namun taruhan tersebut berhasil dimenangkan oleh Taehyun dan membuat ujian pertama player trial pun berakhir. Dan selesainya ujian pertama tadi, semua yang terluka langsung dirawat oleh tim medis. Meskipun Ayong terkena paralisis, dia tidak kehilangan kartu nomor. Dia juga masih sadar sehingga dia dinyatakan lolos. Pencapaian Taehyun yang berhasil mengalahkan dua player rank S membuatnya jadi pusat perhatian pada flyer trial tersebut. Sampai-sampai banyak orang yang membicarakan Taehyun. Ketika Taehyun sedang berjalan, Yunbok tiba-tiba datang ke hadapannya dan langsung menyerangnya. Yunbok mengajak Taehyun bertarung kembali. Namun mereka berhasil dihentikan oleh salah satu panitia yang bernama Park Sung Jin. Dia merupakan salah satu player rank S. Dia juga merupakan aset terkuat asosiasi dan calon player rank SS. Sung Jin memiliki kemampuan memberikan tekanan. Semua orang di sana terkapar di lantai dan tidak bisa berdiri kecuali Taehyun. Sung Jin pun memberikan tekanan yang lebih besar lagi kepada Taehyun, tapi Taehyun masih bisa menahannya sampai di mana Sung Jin dihentikan oleh pegawai medis di sana karena menyerang para anggota player trial. Sung Jin yang cukup kagum terhadap Taehyun pun langsung menanyakan namanya dan setelah mengetahui nama Taehyun, dia pun pergi dan berkata, "Kau pasti mengincar para player rank S, bukan? Aku akan menunggu." Sung Jin pun lari kabur meninggalkan Taehyun sambil dikejar oleh pegawai medis. Keesokan harinya, ujian kedua player trial pun dimulai. Di ujian kedua ini, mereka akan memasuki sebuah dungeon rank D. Mereka akan masuk ke dalam dungeon dengan tim yang terdiri dari 5 orang dan 1 orang pembimbing. Semua aktivitas anggota akan dievaluasi dan semua senjata yang diperlukan akan disiapkan oleh asosiasi.
Semua orang pun mulai memasuki dungeon secara bergantian. Di ujian ini akan ada satu gate yang berisi double dungeon. Taehyun berharap dia tidak berada di dalam dungeon tersebut. Namun ketika Taehyun sudah memasuki dungeon, ternyata dia malah berada di tim yang akan menemukan double dungeon tersebut pertama kalinya. Double dungeon tersebut bernama Apocalypto. Anggota tim Taehyun berhasil melawan para monster dengan sangat baik. Tapi Taehyun merasa kesal karena dari sekian banyaknya tim, kenapa dia harus berada di tim pertama yang akan menemukan double dungeon Apocalypto. Taehyun mengetahui hal tersebut karena sang pembimbing memakai cincin yang merupakan item sang penemu pertama double dungeon. Apocalypto itu sudah pasti rank-nya S, sehingga Taehyun ingin mencegah mereka menemukan Apocalypto tersebut karena dirasa tidak akan selamat. Oleh karena itu, Taehyun langsung berinisiatif lari untuk menuntun rekan setimnya menghindari Apocalypto. Teman setim Taehyun pun mengikuti dirinya, namun sayangnya Taehyun malah membawa mereka langsung ke depan Apocalypto. Taehyun mencoba menghentikan mereka semua, tapi sang pembimbing malah bersikeras untuk mencoba masuk. Anggota tim yang lainnya pun setuju dengan sang pembimbing, dan dengan arahan pembimbing, semua orang pun langsung memasuki Apocalypto. Setelah masuk, semua orang merasa panik karena mereka merasa ada yang aneh. Taehyun yang tenang pun langsung menginstruksikan untuk diam dan lihat ke depan. Ternyata di depan mereka ada dua Death Knight yang merupakan monster rank A. Mengetahui hal tersebut, pembimbing pun langsung memberikan arahan kepada semuanya untuk siap bertarung. Pertarungan mereka pun dimulai. Semuanya terlihat kompak dan berhasil mengalahkan musuh yang ada di hadapan mereka. Mereka juga merasa bangga dengan pencapaian tersebut. Namun tidak secepat itu karena musuh mulai berdatangan lagi. Tim pun mulai panik, tapi mereka masih berhasil bertahan dan mengalahkan cukup banyak Death Knight. Sementara itu, Taehyun merasa ada sesuatu yang tidak benar. Musuh terus berdatangan tanpa henti dan tim Taehyun sudah mulai kelelahan. Bahkan semuanya terluka. Melihat kondisi timnya yang seperti itu, Taehyun langsung berkata kepada sang pembimbing kalau ada yang aneh. Pembimbing bertanya-tanya siapa sebenarnya Taehyun itu. Karena meskipun sudah bertarung cukup keras, tapi Taehyun tidak merasa kelelahan. Taehyun juga memberikan sebuah teori di mana Taehyun merasa kalau sepertinya yang sudah mereka lawan itu bukanlah Death Knight yang asli. Anggota timnya membantah teori Taehyun tersebut dan menyebutnya omong kosong. Namun Taehyun berniat mencari tahu kebenarannya dengan mencoba untuk maju dan menyerang musuh yang ada. Taehyun berhasil menghindari serangan musuh dan melewati pasukan musuh. Ternyata yang Taehyun incar itu adalah patung yang ada di belakang pasukan musuh. Setelah patung itu hancur, teori Taehyun pun dinyatakan benar, di mana musuh yang sebelumnya mereka lawan itu bukanlah Death Knight yang asli, melainkan hanyalah sebuah ilusi saja. Anggota tim dan sang pembimbing pun bertanya-tanya kepada Taehyun bagaimana dia bisa tahu hal tersebut, padahal Taehyun belum pernah melawan Death Knight sama sekali. Taehyun pun hanya menjawab kalau menurut dirinya, Death Knight yang asli itu tidak akan selemah musuh yang mereka lawan sebelumnya. Setelah itu, mereka pun bergegas memasuki dungeon lebih dalam lagi sampai mereka menemukan sebuah pintu yang sangat besar. Sang pembimbing pun langsung membuka pintu tersebut. Setelah mereka masuk, di sana langsung terlihat satu Death Knight dan anggota tim Taehyun pun meremehkannya karena hanya ada satu saja. Tapi ternyata di belakangnya masih ada banyak pasukannya. Kemudian, obor-obor di ruangan tersebut pun menyala semua dan membuat seluruh Death Knight yang ada di dalam ruangan tersebut pun terlihat. Seluruh anggota tim Taehyun pun panik kembali. Lalu ada suara tertawa musuh yang berasal dari kursi tahta yang ada di hadapan mereka. Ternyata itu adalah sang Death Knight Lord yang merupakan musuh rank S di dungeon Apocalypto, atau bisa juga disebut sebagai bos dari dungeon tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk kelanjutan apa yang akan terjadi dengan tim Taehyun ke depannya. Apakah mereka akan berhasil menyelesaikan dungeon tersebut dan keluar dengan selamat, atau mereka akan mati begitu saja oleh pasukan Death Knight? Kita nantikan saja video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.